Hai guys, selamat datang di channel After All. Kali ini Patrick akan membahas film The Fast and Furious. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini dibintangi oleh Vin Diesel, mendiang Paul Walker, dan masih banyak yang lain. Pastikan kompor sudah dalam keadaan mati sebelum menyimak video ini. Dan mari kita mulai. Film dimulai dengan aksi pembajakan truk berisi DVD player yang dilakukan oleh 3 Civic hitam. Dengan waktu yang singkat, salah satu dari mereka sudah berada di ruang kemudi truk. Setelah itu, sopir ditembak dengan peluru bius, dan setelah pingsan, sopir dibuang seperti bayam kering di pinggir jalan, dan pembajak pun berhasil kabur. Scene beralih ke Brian O'Connor. Dia memiliki kebiasaan makan di kedai milik Mia. Bukan tanpa maksud nampaknya, Brian naksir kepada Mia. Tak lama, Jis, Vin, Letty, dan Leon pun datang. Begitu masuk kedai, Vince tidak terima melihat Mia yang sedang dipepet oleh Brian. Sempat terjadi adu mulut antara Brian dan Vince. Tak mau urusan menjadi lebih panjang, Brian pergi. Vince yang tidak terima menyusulnya dan menghantamnya dari belakang. Setelah itu, icikiwir antara lelaki itu pun terjadi. Melihat aksi konyol mereka, Mia meminta Dom untuk memisahkan mereka, dan Brian diminta pergi agar kondisi menjadi cooling down. Scene berpindah di tempat Brian bekerja, yaitu bengkel milik Harry. Brian membutuhkan nos untuk balapan nanti malam. Teruntuk kaum-kaum yang awam, nos itu semacam gas untuk memicu kecepatan mobil. Bisa di-searching mandiri karena ini bukan channel otomotif, oke? Brian datang ke arena balap liar dan menunggu Dom. Tak lama kemudian Dom pun datang dan Hector bertugas untuk mengumpulkan uang taruhan. Brian ingin mengikuti balapan dengan menaruhkan mobilnya. Tawaran pun disetujui oleh Hector dan Dom. Balapan dimulai. Brian melakukan start yang jelek sehingga membuat dia tercecer di urutan terakhir. Di sepanjang balapan, Brian memacu mobilnya terlalu keras sampai mesinnya jebol. Alhasil Brian gagal memenangkan juara. Sayang banget mobil Brian harus melayang. Hiks. Setelah balapan selesai, ternyata polisi pun datang. Seketika acara balapan liar itu pun bubar. Dom kabur dan menyembunyikan mobilnya di dalam gedung. Setelah itu dia keluar dengan jalan kaki. Tapi apes juga polisi tetap bisa mengenali Dom. Dom pun berlari menghindari kejaran polisi. Dan dari belakang Brian menghampirinya untuk dapat kabur dari polisi. Setelah berhasil lolos, ternyata masalah belum usai. Dom dan Brian dicegat gerombolan Johnny Trent. Setelah ribut-ribut kecil, Johnny Trent menghancurkan mobil Brian. Agak liar nih nampaknya si Johnny. Paginya, saat Brian mengendarai mobil, tiba-tiba dia ditangkap polisi. Setelah digelandang ke markas, borgol itu pun dilepas. Dari sinilah kita tahu kalau Brian adalah polisi yang menyamar. Bosnya yang bernama Bilkins menjelaskan kalau telah terjadi 4 pembajakan selama 2 bulan terakhir, yang setelah diteliti pelakunya adalah Dom and the Gang. Brian sontak menyangkal dan akan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk memastikannya. Di rumah Dom, Brian membawa mobilnya yang hancur untuk direstorasi. Dom berinisiatif restorasi mobil itu digunakan untuk ajang balapan Race War. Setelah itu, restorasi besar-besaran pun dimulai, dari interior hingga eksterior. Scene berganti di toko Harry. Hector datang dan ingin membeli spare part mobil Civic masing-masing 3 buah.
agak aneh nih. Malam harinya, Brian menyelidiki bengkel Hector. Saat menyelidiki, dia diserang Vince dari belakang. Lalu dia dibawa ke hadapan Dom. Mereka pun menuduh kalau Brian adalah polisi. Tapi Brian dapat meyakinkan mereka kalau dia bukan polisi. Lalu Brian diajak ke markas Johnny Trent. Brian di sana menemukan banyak DVD player sehingga membuatnya yakin yang melakukan pembajakan adalah si Johnny. Di sela mereka melanjutkan restorasinya, Dom berpesan kepada Brian. Di rumah Dom, dia bermaksud menunjukkan mobilnya kepada Brian yang dibangun oleh ayahnya. Dia takut mengendarainya karena selalu teringat kecelakaan ayahnya saat balapan. Bahkan Dom ingat betul detik-detik mobil ayahnya terbakar lalu mobilnya meledak. Brian dan Mia berkencan di sebuah rumah makan. Lalu kencan diakhiri dengan bubuk. Kan sudah malam, jadi ya bubuk. Di tengah bubuk, Brian ditelepon oleh Bilkin bahwa besok mereka akan meringkus Johnny Trent. Hari penangkapan pun tiba. Polisi sukses meringkus Johnny Trent beserta loyalisnya. Setelah melakukan penyelidikan, Johnny Trent diputuskan tidak bersalah karena DVD yang ditemukan di bengkelnya dibeli secara sah. Bilkin yang tidak puas dengan Brian lalu mengultimatumnya. Dia diberi waktu 36 jam untuk mencari siapa pelakunya. Kalau sampai gagal, dia akan di-PHK secara sepihak tanpa pesangon dan surat pengalaman kerja. Aduh, ngeri banget, ngeri. Scene berganti saat Dom dan Brian mengetes mobil hasil restorasinya. Dengan PD-nya mereka menantang Ferrari yang ditemui di persimpangan. Dan ya, mereka dapat melawan mobil Ferrari itu dengan mudah. Ajang race war pun dimulai. Ini merupakan ajang pembuktian bagi Dom dan kawan-kawannya. Dimulai dari Letty. Dia dengan mudah memenangkan balapan dan mendapatkan uang taruhannya. Selanjutnya adalah giliran Jis. Tidak tanggung-tanggung, dia menaruhkan mobilnya. Brian lalu memperingatkannya agar jangan menaruhkan mobil itu, karena lawannya adalah Johnny Trent. Tetapi Jis tetap nekat. Dan benar saja, Johnny Trent memenangkan pertandingan itu. Setelah itu, Jis malah kabur dan tidak mau menyerahkan mobilnya. Brian melihat Mia beradu mulut dengan Dom. Setelah itu, Dom meninggalkannya. Brian lalu mendatangi Mia dan menjelaskan bahwa dia adalah polisi. Bak pohon kelapa yang tersambar petir, sayup-sayup ekspresi tidak nampak. Mungkin shock ya guys. Brian mengajak Mia untuk menghentikan aksi kejahatan Dom. Di perjalanan, Brian menelepon polisi untuk melacak lokasi Dom. Di sisi lain, Dom menyiapkan segalanya untuk melancarkan aksi gilanya. Aksi gila Dom pun dimulai dengan mendekati kontainer incarannya. Selanjutnya, Vince menembakkan jangkar ke truk tersebut dan melompat untuk mengambil alih truk. Di luar dugaan, ternyata sopir truk itu membawa shotgun. Vince pun coba menyelamatkan diri dari tembakan sopir truk. Letty pun coba membantu menyelamatkannya, tapi yang terjadi malah mobilnya terjungkal. Tak tinggal diam, Dom pun memerintahkan Leon untuk menyelamatkan Letty. Di saat Dom kesulitan menyelamatkan Vince, Brian dan Mia datang. Brian dapat menyelamatkan Vince di saat terakhir.
Melihat keadaan Vince yang terluka parah, Brian membongkar penyamarannya di depan Dom untuk meminta helikopter penyelamat kepada polisi. Lagi-lagi bak petir menyambar antena rumah Dom. Dia hanya diam. Mungkin dalam hatinya berteriak, "It's not real, dude. Mumet ndas gua." Setelah kejadian itu, Brian menemui Dom dan terjadi cekcok. Tak lama kemudian, Cheese datang dan malah tertembak gerombolan Johnny Trent. Brian pun mengejar gerombolan Johnny Trent dan Dom menyusul dari belakang. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan baku tembak, tetapi Brian bisa meringkus kawanan Johnny Trent dengan mudah. Setelah selesai meringkus kawanan Johnny Trent, Brian mengejar Dom. Dom mengajak balapan dengan start dimulai saat lampu berubah menjadi hijau dan dengan finish di rel kereta api. Balapan pun dimulai. Di saat balapan, mobil Dom mengalami masalah pada mesinnya. Tetapi Dom terus nekat dan melanjutkan balapannya, dan akhirnya mereka berhasil melewati rel kereta api dengan nyaris tertabrak kereta api. Baru saja finish, Dom tanpa sadar menabrak truk dan membuat mobilnya hancur. Brian pun menghampiri dan membantu mengeluarkan dia dari mobil. Di saat yang bersamaan, terdengar sirine polisi menuju ke lokasi. Lalu dia memberikan kunci mobilnya kepada Dom untuk bisa kabur. Dan film pun selesai. Ending yang melanggar peraturan ya guys. Oknum penegak hukum yang membantu kaburnya seorang kriminal. Mungkin bisa jadi karena Brian terlibat kasih dengan adiknya Dom. Entahlah. Hikmah yang bisa dipetik dari film ini adalah janganlah kalian melakukan balapan liar. Karena jalanan itu adalah jalanan milik umum. Kalau kalian balapan liar, itu bisa membahayakan jiwa kalian sendiri dan orang di sekitar. Selain itu juga dapat menimbulkan serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Oke, begitu saja video kali ini. Patrick selaku narator, editor, dan asisten pribadi Benzema undur diri. See ya guys, sehat-sehat selalu.